Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel yang sama, tapi kali ini kita akan membahas tentang Islam dan social entrepreneur. Sebagai umat muslimin, tentunya kita harus memahami betul bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk berwirausaha atau berkecimpung dalam dunia entrepreneur. Dalam dunia entrepreneur bukanlah hal baru, bahkan sejak zaman para nabi pun Allah telah memerintahkan umatnya untuk berwirausaha atau berbisnis sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang artinya dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang mukmin, serta kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan juga yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari arti ayat tersebut mengajarkan kepada umat muslimin untuk bekerja ataupun berwirausaha, di mana Islam telah memberikan ajaran kepada umat muslimin secara menyeluruh untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Salah satu dalam mencari rezeki karena Allah pasti meneladani umatnya yang mau berusaha, tidak hanya berdiam diri tanpa melakukan hal apapun. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan orang muslim untuk kaya atau bahkan wajib kaya. Akan tetapi, kaya tersebut tidak menjadikan lupa diri akan semua yang telah dimiliki dan senantiasa berusaha untuk mengingat bahwa semua itu adalah harta milik Allah yang dititipkan kepada kita. Dalam Islam dan social entrepreneur telah dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, yang mana salah satu putranya yakni Habil berwirausaha dengan bercocok tanam dan Qabil berwirausaha dengan mengembala kambing. Dan yang paling dapat kita ketahui ialah Rasulullah SAW, yang mana beliau telah berwirausaha sejak beliau berusia 12 tahun. Rasulullah sering terlibat dalam perjalanan bisnis ke berbagai negeri, seperti halnya Yaman. Beliau adalah pembisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian. Yang ketiga yaitu mewujudkan inovasi dan kreasi gagasan usaha. Untuk yang terakhir yaitu membantu meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan entrepreneur pasti memiliki dampak bagi lingkungan sekitarnya, sehingga pelaku entrepreneur harus memiliki perilaku kewirausahaan yang baik dan tidak mementingkan keuntungan pribadi untuk merugikan orang lain. Dalam social entrepreneur, pelaku harus dapat menerapkan adanya misi dan tujuan dalam praktiknya, yang mana semua itu harus sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Kegiatan kewirausahaan sendiri berawal dari adanya kepentingan untuk dapat menyeimbangkan antara ekonomi dan sosial dalam bentuk berbisnis dan pertanggungjawaban atas bisnis tersebut. Peran social entrepreneur dalam Islam tentunya sangat penting karena social entrepreneur ini menyediakan lapangan pekerjaan dan mampu untuk menjadi agen perubahan guna mewujudkan kesejahteraan. Karena Islam sendiri juga sangat mengedepankan kesejahteraan umat dan sangat antisipasi terhadap kemiskinan. Karena apa? Karena kemiskinan itu dapat menyebabkan terjerumusnya seseorang dalam jurang kefakiran, yang mana kefakiran itu juga menyebabkan kefakiran terhadap berpikir, bersikap, dan juga berperilaku. Dr. Abdul Aziz Othman Al-Tuwaijri bahwa peradaban Islam adalah peradaban yang seimbang, yang menjaga keseimbangan antara aspek material dan juga spiritual, dengan memberikan keteladanan dalam moderasi yang juga merupakan karakteristik dari pemikiran Islam. Suatu moderasi yang dibangun atas dasar keadilan dan kesetaraan. Sehingga gagasan social entrepreneur menjadi sebuah komitmen bagi para pelaku usaha dengan tujuan untuk memudahkan pembangunan peradaban Islam. Dan terdapat beberapa tujuan serta manfaat akan adanya kegiatan social entrepreneur, di antaranya yaitu
Yang pertama, menjangkau permasalahan sosial dan turut membantu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk yang kedua yaitu menghindari adanya ketimpangan sosial yang sangat jauh. Dalam agama Islam, ketimpangan sosial pastinya juga ada, dan cara untuk mengurai ketimpangan tersebut antaranya adalah umat muslim diwajibkan untuk memberikan harta yang kita punya terhadap masyarakat yang fakir miskin, yang mana pemberian tersebut dapat berupa zakat, infak, ataupun sedekah. Dan juga dapat dengan bantuan berupa pemanfaatan sumber ekonomi yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu, sehingga masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan keadilan, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Untuk yang ketiga yaitu menciptakan keadilan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Adanya social entrepreneur ini diharapkan kewirausahaan yang ada dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan adanya kajian dalam menjaga keseimbangan lingkungan ini bertujuan agar apa yang kita usahakan itu dapat maksimal dengan cara pengelolaan terhadap sumber daya yang ada. Dan usaha yang kita lakukan ini tidak dapat merusak lingkungan, ekosistem, atau menyebabkan dampak sosial yang merugikan banyak orang. Untuk yang terakhir, social entrepreneur dalam Islam didasarkan terhadap 3 pokok, yaitu mencari peluang ekonomi, sosial atau berbasis etika, serta religius spiritual. Sehingga wirausaha dalam Islam itu tidak hanya bertujuan untuk kepentingan atau peluang, akan tetapi juga mementingkan hubungan dengan sesama manusia, alam sekitar, dan juga Tuhannya. Social entrepreneur dalam Islam bersifat individu dan kelompok, dan dari 2 aspek tersebut terbentuklah 4 kelompok. Apa saja 4 kelompok tersebut? Yaitu yang pertama, kelompok wirausaha sosial Islami, yaitu pewirausaha yang memiliki karakteristik mencari peluang dengan mementingkan etika dalam hubungan sosial serta bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kelompok yang kedua, yaitu wirausaha diberdayakan secara sosial Islami, yaitu individu yang mendapat bantuan dari lembaga sosial seperti LAS untuk menjalankan usaha guna kepentingan sosial. Untuk kelompok yang ketiga yaitu organisasi pemberdaya wirausaha sosial Islami, yaitu organisasi yang menjalankan kegiatan pemberdayaan individu untuk kepentingan sosial. Nah, untuk kelompok yang terakhir atau kelompok yang keempat yaitu organisasi mitra sosial Islami. Organisasi tersebut untuk kepentingan publik, yaitu organisasi sosial seperti LAS yang bermitra dengan sektor publik, sosial, dan bisnis yang didesain untuk kepentingan publik. Tipologi, karakteristik kewirausahaan Islam, dan karakteristik kewirausahaan Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.